Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan Pak Zanwar. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi matematika peminatan kelas 12. Materi yang kita pelajari adalah limit fungsi aljabar di ketakinggaan pada bentuk fungsi rasional. Untuk menentukan limit fungsi rasional di ketakinggaan, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Jadi fungsi rasional dinyatakan dalam bentuk fx per gx, dengan fx dan gx merupakan fungsi polinomial. Langkah-langkah untuk menentukan nilai limit fungsi rasional menuju ketakinggaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan variabel berpangkat tertinggi pada bagian pembilang dan penyebut fungsi tersebut. Jika pangkatnya sama besar, maka yang dipilih adalah pangkat itu sendiri. Jika pangkatnya berbeda antara pembilang dan penyebut, maka yang dipilih adalah pangkat yang paling besar. Langkah yang kedua yaitu pembilang dan penyebut fungsi rasional dibagi dengan variabel berpangkat tertinggi yang dipilih. Langkah yang terakhir adalah kita gunakan sifat-sifat limit fungsi aljabar di tak hingga. Oke, kita langsung ke contoh soal. Diberikan 3 contoh soal. Yang pertama, limit x kuadrat ditambah x dikurangi 2 dibagi 3x kuadrat ditambah 1 untuk nilai x mendekati tak hingga. Yang kedua, limit 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x dikurangi 2 dibagi x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah 3 untuk nilai x mendekati tak hingga. Dan yang ketiga, limit x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dibagi 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 untuk nilai x mendekati tak hingga. Oke, kita langsung bahas dari contoh soal yang pertama. Pangkat tertinggi pembilang di sini adalah x kuadrat dan pangkat tertinggi penyebut juga sama, x kuadrat. Jadi pangkat tertinggi pembilang dan penyebutnya sama, yaitu 2. Maka pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan x kuadrat. Jadi x kuadrat dibagi x kuadrat ditambah x dibagi x kuadrat dikurangi 2 dibagi x kuadrat per 3x kuadrat dibagi x kuadrat dikurangi 2 dibagi x kuadrat. Pembilang dan penyebut dibagi variabel berpangkat 2 atau x kuadrat. Selanjutnya kita sederhanakan. X kuadrat dibagi x kuadrat 1, x dibagi x kuadrat 1 per x, 2 dibagi x kuadrat tetap 2 per x kuadrat. 3x kuadrat dibagi x kuadrat 3, 2 dibagi x kuadrat tetap 2 per x kuadrat. Selanjutnya kita akan tentukan hasil nilai limitnya menggunakan sifat 1 per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga sama dengan 0. Karena di sini 1 adalah limit konstan, maka hasilnya tetap 1. Limit 1 per x mendekati tak hingga, ada penyebutnya yaitu variabelnya x di penyebut, maka hasilnya 0. Limit 2 per x kuadrat juga hasilnya 0. Limit 3x mendekati tak hingga, limit konstan, maka hasilnya juga 3. Limit min 2 per x kuadrat x mendekati tak hingga, hasilnya 0 karena ada variabel x di penyebut pada sifat ini. 1 plus 0 min 0 hasilnya 1.
3 min 0 juga hasilnya 3. Jadi dapat kita simpulkan pada soal yang pertama, limit x kuadrat plus x min 2 dibagi 3x kuadrat ditambah 1 untuk nilai x mendekati tak hingga hasilnya sama dengan 1/3. Jelas untuk soal nomor 1, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Limit 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x dikurangi 2 dibagi x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 3 untuk nilai x mendekati tak hingga. Pangkat tertingginya untuk pembilang adalah x pangkat 3 dan pangkat tertinggi untuk penyebut x pangkat 4. Jadi pangkat tertingginya berbeda. Yang kita pilih adalah yang variabel berpangkatnya paling besar, yaitu x pangkat 4. Jadi yang pilih adalah variabel berpangkat 4. Selanjutnya, pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan variabel berpangkat 4 atau x pangkat 4. Jadi 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat dibagi x pangkat 4 ditambah x per x pangkat 4 min 2 per x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 per x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 ditambah 2x per x pangkat 4 ditambah 3 per x pangkat 4. Selanjutnya kita sederhanakan hasil dari pembagiannya. 3x pangkat 3 dibagi x pangkat 4 hasilnya 3 per x. 2x pangkat 2 dibagi x pangkat 4 hasilnya 2 per x kuadrat. X dibagi x pangkat 4 1 per x pangkat 3 min 2 per x pangkat 4 hasilnya tetap. Kemudian pada penyebutnya x pangkat 4 dibagi x pangkat 4 1 2x pangkat 3 per x pangkat 4 2 per x 2x dibagi x pangkat 4 2 per x pangkat 3 ditambah 3 per x pangkat 4 hasilnya tetap 3 per x pangkat 4. Selanjutnya akan kita gunakan sifat limit 1 per x pangkat n untuk x mendekati tak hingga sama dengan 0. Yang pertama, limit 3 per x untuk x mendekati tak hingga hasilnya tetap 0 karena di sini ada variabel x-nya di penyebut. Yang kedua, limit 2 per x kuadrat untuk x mendekati tak hingga juga hasilnya 0 karena di sini ada x-nya di penyebut. Yang ketiga, 1 per x pangkat 3 untuk x mendekati tak hingga juga hasilnya 0 min 2 per x pangkat 4 hasilnya juga 0. Jadi karena pada bagian pembilang di sini terdapat variabel x pada penyebut, maka hasilnya 0 semua. Kemudian limit 1 untuk x mendekati tak hingga merupakan fungsi konstan, maka hasilnya 1. Limit 2 per x mendekati tak hingga hasilnya 0 karena ada variabel x di penyebut, ditambah 2 per x pangkat 3 sama 0 ditambah limit 3 per x pangkat 4 untuk x mendekati tak hingga hasilnya juga 0. Jadi 0 ditambah 0 ditambah 0 dikurangi 0 hasilnya 0. 1 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 1. 0 per 1 hasilnya tetap 0. 0 dibagi bilangan berapapun kan hasilnya tetap 0. Jadi untuk soal nomor 2, limit 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x dikurangi 2 dibagi x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah 2x ditambah 3 untuk nilai x mendekati tak hingga hasilnya 0. Jelas untuk soal nomor 2, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal nomor 3. Limit x pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dibagi 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 1 untuk nilai x mendekati tak hingga.
pangkat tertinggi dari pembilangnya adalah X pangkat 3 dan pangkat tertinggi dari penyebutnya adalah X kuadrat. Jadi pangkat tertingginya berbeda, maka yang kita pilih adalah variabel yang pangkatnya paling besar, yaitu X pangkat 3. Jadi yang kita pilih variabel berpangkat 3. Selanjutnya sama, langkah kedua adalah membagi setiap pembilang dan penyebutnya dengan variabel berpangkat tertinggi, yaitu X pangkat 3. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dibagi X pangkat 3 ditambah 3X dibagi X pangkat 3 ditambah 2 dibagi X pangkat 3 per 2X kuadrat dibagi X pangkat 3 dikurangi 2X dibagi X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Selanjutnya kita sederhanakan hasilnya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 3 1 min 2X kuadrat dibagi X pangkat 3 min 2 per X plus 3X per X pangkat 3 plus 3 per X kuadrat plus 2 per X pangkat 3, hasilnya tetap 2 per X pangkat 3. Selanjutnya pada bagian penyebutnya 2X kuadrat dibagi X pangkat 3 berarti 2 per X min 2X per X pangkat 3 min 2 per X kuadrat plus 1 per X pangkat 3, hasilnya tetap 1 per X pangkat 3. Selanjutnya kita gunakan sifat limit 1 per X pangkat N untuk X mendekati tak hingga, hasilnya sama dengan 0. Yang pertama, limit 1 per X pangkat per X mendekati tak hingga, hasilnya 1 karena merupakan limit konstan, tidak mempunyai variabel X. Kemudian yang kedua, min 2 per X, limit X mendekati tak hingga, ada variabel X di penyebut, maka hasilnya 0. Yang ketiga, 3 per X kuadrat, sama, ada variabel X di penyebut, maka hasilnya 0 ditambah 2 per X pangkat 3 untuk limit X mendekati tak hingga, juga hasilnya 0. Jadi kalau berupa fungsi konstan hasilnya tetap, tetapi kalau ada yang penyebutnya berupa variabel X hasilnya 0. Yang penyebut 2 per X, ada variabel X di penyebut, maka hasilnya 0 min 2 per X kuadrat juga hasilnya 0 plus 1 per X pangkat 3 juga hasilnya 0. 1 min 0 ditambah 0 ditambah 0, hasilnya 1. 0 min 0 plus 0, hasilnya 0. Jadi hasilnya 1 per 0. 1 dibagi 0, hasilnya adalah tak hingga. Jadi kalau 1 bilangan berapapun, jika dibagi 0 hasilnya tak hingga. Jadi dapat kita simpulkan untuk soal nomor 3, limit X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 dibagi 2X kuadrat min 2X plus 1 untuk nilai X mendekati tak hingga, hasilnya tak hingga. Ada trik cepat untuk menentukan limit fungsi rasional. Ini dapat kita lakukan jika kita sedang mengalami ulangan harian atau tes dalam bentuk soal pilihan ganda. Kita dapat menggunakan trik cepat ini. Tapi ini tidak bisa kita gunakan kalau pada soal isai. Jadi kalau soal isai harus tetap menggunakan cara biasa. Diketahui fungsi f dan fungsi g sebagai berikut, yaitu fx atau bentuk yang polinomial ini A0 X pangkat M ditambah A1 X pangkat M-1 ditambah A2 X pangkat M-2 ditambah dan seterusnya sampai yang terakhir AM. Kemudian fungsi GX juga berupa fungsi polinomial. B0 X pangkat N ditambah B1 X pangkat N-1 ditambah B2 X pangkat N-2 ditambah sampai seterusnya yang terakhir Bn. Maka jika M sama dengan N atau pangkat tertinggi pembilang sama dengan pangkat tertinggi penyebut, maka kita dapat menentukan limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga adalah A0 per B0 atau koefisien dari variabel pangkat tertingginya.
Jadi kalau pangkat tertingginya sama antara pembilang dan penyebut, maka kita dapat menentukan hasilnya, yaitu langsung yang dilihat adalah koefisien dari variabel berpangkat tertinggi pada pembilang dibagi koefisien pada variabel pangkat tertinggi penyebut. Kemudian yang kedua, jika M-nya kurang dari N, artinya variabel pangkat tertinggi pada pembilang lebih kecil dari variabel berpangkat tertinggi pada penyebut. Jadi variabelnya misalkan pada pembilang 2, pada penyebut 3. Artinya variabel pangkat tertinggi pada pembilang lebih kecil dari variabel berpangkat tertinggi pada penyebut. Maka limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga hasilnya adalah 0. Saya ulangi lagi, jika pangkat tertinggi dari pembilang kurang dari pangkat tertinggi dari penyebut. Misalkan pangkat tertinggi pembilang adalah 2, pangkat tertinggi penyebut 3, maka hasil limit untuk x mendekati tak hingganya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, untuk nilai M lebih dari N, artinya variabel berpangkat tertinggi pada pembilang lebih besar dari X variabel pangkat tertinggi penyebut. Jadi variabel pangkat tertinggi pembilang lebih dari variabel pangkat tertinggi penyebut. Contoh, variabel pangkat tertinggi pembilang 5. Variabel pangkat tertinggi penyebut 3, artinya lebih besar yang variabel berpangkat tertinggi pembilang. Maka hasilnya limit fx per gx untuk x mendekati tak hingga hasilnya tak hingga. Itu trik cepat dalam menentukan limit fungsi rasional yang dapat kita gunakan saat kita menyelesaikan soal pilihan ganda. Terima kasih atas perhatiannya. Itu yang dapat Pak Zanuar sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat. Silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.